Terima kasih termasuk di tempat ini ya, yang saya hormati instruktur Ibu Desi. Sudah lama saya kenal gitu ya. Saya merasa bahwa Ibu Desi sudah banyak membantu kita. Saya juga secara pribadi pernah ada kolaborasi dengan Ibu Desi. Yang saya hormati dan terima kasih juga pengurus yayasan, ada Ibu Nova dan Bapak Ibu guru kita kasih yang ceria pada pagi hari ini. Yang saya lihat tadi kalau tidak salah saya ada 19 orang. Ada 19 orang dengan pakaian yang seragam dan senyumnya yang luar biasa. Hari ini saya sangat bersuka cita atau sangat senang ini bisa berkumpul dengan para pelaku atau para pendidik yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Jadi yang pertama, saya sebagai pendidik itu sangat merasa bersuka cita karena masuk dalam corona. Iya. Ya, ini sekalian saya kenalkan, ini sekretaris yayasan, sekretaris 1 itu Bapak Ronald Ronald Purba. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya sebagai pribadi tentu sangat senang hari ini bisa bertemu dengan orang-orang sebagai pendidik atau pengajar khususnya yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, yang mungkin perlu saya sedikit singgung dan perlu sampaikan kepada pengawas dan juga kepada instruktur bahwa kami dari pengurus yayasan Pelita Kasih Bengkulu ini, paling tidak kami dalam 4 tahun terakhir ini sudah membuat semacam roadmap atau jangka panjang untuk sekolah ini, di mana kita dalam roadmap itu salah satu yang kita mau kembangkan itu adalah kualitas. Nah, jadi kami berharap sebenarnya sekolah ini tahun 2030 paling lambat itu tahun 2040, maka sekolah di bawah Yayasan Pelita Kasih itu dari TK sampai STT itu yang ada di Palembang, kita semuanya sudah terakreditasi A, sehingga semuanya itu memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kita berharap khususnya SD yang ada di Bengkulu ini menjadi A unggul. Nah, itu rencana jangka panjang kita. Untuk melaksanakan itu perlu kami ingin sampaikan kepada Ibu yang dari Dinas sebagai pengawas, juga instruktur. Kami antara lain yang perlu kita kembangkan sekolah ini adalah kualitas guru. Nah, untuk mengembangkan kualitas guru ini antara lain kami ada pembinaan secara khusus kepada kepala sekolah dan juga kepada guru, dan juga kita juga mengadakan kerjasama itu baik dari Dinas provinsi maupun juga lembaga-lembaga yang ada kerjasama dengan kami. Nah, pada bulan depan ada 2 orang dari yayasan ini yang kami utus ke Palembang yang juga mempelajari bagaimana pembelajaran era sekarang. Itu mereka akan dididik itu bagaimana juga menggunakan teknologi, bagaimana juga pembelajaran. Saya kira ini akan bersinggungan sekali dengan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Jadi tujuan utamanya kita mau meningkatkan kualitas guru, sehingga kalau guru berkualitas, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa sekolah ini akan semakin baik. Demikian juga kita berupaya juga untuk meningkatkan pendapatannya. Dan kita bersyukur di sini, guru-guru di sini sudah 80% itu sudah sertifikasi. Sehingga guru-guru yang ada di sini itu sudah menerima dana dari pemerintah itu lebih kurang minimal 2 juta dari pemerintah. Nah, jadi saya melihat bahwa sekarang perhatian dari pemerintah sangat luar biasa untuk kita Kasih ini, mulai dari juga sarana prasarananya, ada juga yang membantu, kemudian juga pendanaan guru, kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya ada pengawas. Kemudian sekarang ini kita
kita lihat ada pelatihan-pelatihan, semuanya itu dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari pendidikan ini. Nah, dalam hal ini saya sangat menyambut gembira untuk pelatihan ini, dan kiranya nanti Ibu Desi bersama dengan tim di sini dapat nanti menyampaikan materi secara yang mulai Ibu Desi kuasai, sehingga nanti diharapkan peserta yang ada di tempat ini, kalian nanti Bapak Ibu Guru itu benar-benar nanti dapat menguasai apa yang disampaikan. Dan karena Ibu Desi ini struktur yang sudah nasional dan juga sudah akrab dengan kita, dengan saya ini mungkin sudah sekian lama saya bergaul dengan Ibu Desi. Nah, maksud saya sudah lebih mudah untuk Bapak di sini untuk berinteraksi, bertanya, baik hari ini maupun nanti pada waktu-waktu yang lain. Saya yakin Ibu Desi juga bersedia untuk melayani atau menjawab atau membantu Ibu Bapak di sini demi pelatihan hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi kami dari yayasan berpesan kepada Ibu Bapak yang ada di sini, ikutilah pelatihan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, sehingga apa yang nanti yang disampaikan itu kita berharap itu minimal itu 90% lah nanti ibu bapak-bapak kuasai. Bila perlu nanti dites tuh hasilnya. Kita 2 hari Pak, mulai besok ada postes. Ada postes. 2 hari kita Tes dan postes. Ada postes ya. Ya. Nanti yang terbaik nanti yayasan kasih sedikit bonus ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi supaya ibu bapak yang ada di sini semakin semangat. Ya. Supaya semakin berkompetisi untuk hal-hal yang baik. Kalau kita lihat ini pelan pembelajaran mendalam ini, ya sekarang itu secara teorinya Ibu Desi dan dari Diknas yang menguasai, tapi saya juga dari bidang pendidikan. Saya kira intinya antara lain pelajaran mendalam itu bagaimana supaya anak-anak itu dia belajar dengan bersemangat, kemudian dia berpikir kritis, kemudian dia belajar untuk dia memecahkan permasalahan-permasalahan sehingga menjadikan orang-orang yang mandiri. Nah, kami di Pelita Kasih ini untuk ibu berdua ketahui, saya mengingatkan bahwa kita ini punya misinya ini adalah di sini berkarakter, kemudian cerdas dan mandiri. Ini perenungan kami yang mendalam. Apa tujuan kita mendirikan sekolah ini? Yang paling utama adalah mereka berkarakter. Nah, berkarakter ini antara lain kami merindukan anak-anak di sini benar-benar mereka memiliki karakter itu adalah kalau dalam keagamaan kita yaitu adalah mereka memiliki kasih. Ya. Jadi mereka memiliki kasih kepada Tuhan, kemudian memiliki kasih kepada sesama, kemudian juga menghargai lingkungan, dan seterusnya. Dan yang utama juga yang kita harapkan antara lain bagaimana di sekolah ini mereka memiliki atau menanamkan kejujuran. Jadi sekarang Indonesia kalau kita lihat ini adalah eranya sekarang ini Krisis kejujuran demokratik. Jadi begitu banyak penduduk yang akan produktif. Nah, untuk itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah para guru. Walaupun ada sedikit mungkin kata-kata iya atau tidak ya, ada juga kadang-kadang yang pernyataan-pernyataan dari orang-orang atas itu yang agak tidak menyenangkan guru. Misalnya Sri Mulyani, saya tidak tahu itu apa hoax atau misalnya benar, dia katakan bahwa guru itu adalah beban negara. Sebagai seorang pendidik, kalau itu benar, sedih kita mendengarnya. Tetapi kita hanya melihat itu ada edarannya atau ada di YouTube. Tapi latar belakang pemikiran itu apa maksudnya, kita juga belum tahu. Maka itu sebagai seorang pendidik, kita jangan juga langsung kita menelan atau kita menjadi negatif dengan para pemimpin kita.
tentu mereka menyampaikan itu ada latar belakang atau mungkin tidak hanya paham sepotong-sepotong saja. Sebenarnya yang prinsipnya yang mau disampaikan itu apa? Nah, jadi dalam hal ini pengawas dan instruktur dan kepala sekolah kami menyambut baik untuk pelatihan ini. Semoga pelatihan 2 hari ini bisa berjalan baik, dan kami dari Yayasan Kita Kasih Guru tidak dapat memberikan sesuatu yang berarti, termasuk juga ruangannya. Ini di sini tadi saya tanya itu kenapa tidak di pantai saja, misalnya ada di di sana gitu, supaya lebih nyaman. Tapi ada guru lebih senang di sini karena lebih at home, sebagai rumahnya, dan itu sehingga saya kira memahami dan juga